Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Kirawan. Saya dari kelas 1A dengan NIM 0721250026. Asal prodi saya yaitu TRPAB dengan dosen pengampu Bapak Lukiawan Pama Deprian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah peralatan alat kerja bengkel. Oke semua, materi yang pertama yaitu Philips. Ini saya akan menjelaskan apa aja sih isinya di dalam KD ini. Nah, di laci pertama itu ada torque wrench. Nah, penggunaan ini yaitu mengencangkan baut sesuai dengan torsinya. Yaitu ada crowbar, kegunaannya untuk mencungkil ya. Terus ada adjustable wrench, mengencangkan atau mengendorkan juga bisa. Ada pipe wrench untuk mengencangkan pipa-pipa di engine ya. Ada air handle. Air handle ini bisa dikombinasikan dengan soket. Ada soket, ada extension. Di sini juga ada long extension, gunanya untuk bisa menyambungkan. Lanjut, laci kedua. Nah, di sini ada gasket scraper. Ini kegunaannya untuk mengerok sisa-sisa cat bisa ya. Nah, ini ada plastik hammer, lalu ada rubber hammer, lalu ada gas. Ini chopper hammer, ini rubber. Laci ketiga itu ada magnetic tools, kegunaannya untuk mengambil baut atau nut yang jatuh ya, bisa diambil pakai ini. Lalu ada apa ini? T-handle wrench, kegunaannya untuk mengencangkan baut. Di sini ada sliding T-bar, ini sebagai tumpuan ya. Nah, ini buat tempat soketnya. Lalu di sini ada Allen key atau bisa disebut kunci L. Nah, gunanya untuk mengencangkan atau mengendorkan. Terus di sini ada punch and chisel. Kalau untuk punch untuk menandai ya. Kalau chisel untuk mempahat. Lanjut laci berikutnya. Nah, di sini ada torque key, yaitu kunci bintang. Nah, kegunaannya untuk sama mengencangkan atau mengendorkan juga. Ini ada Allen key, kunci L. Lalu ada open wrench. Nah, open wrench ini terbagi dua sisi ya. Ini ada ring sama pas. Ini pun juga sama, ada open wrench dari mulai yang kecil hingga yang besar. Lanjut berikutnya, di sini ada long nose face grip atau bisa disebut tang buaya. Nah, kegunaannya untuk mencengkram baut atau baut yang sudah selek. Nah, ini ada temennya face grip. Ya, ini face grip, kegunaannya sama untuk mencengkram. Di sini ada adjustable wrench, mengencangkan dan mengendorkan. Di sini ada long nose plier atau bisa disebut tang ya. Plier.
sebelah sini ada soket long soket sama universal socket joint. Kegunaannya untuk yang lebih fleksibel lah, baut-baut yang miring gitu ya, yang rada ngumpet bisa menggunakan ini. Kalau yang ini yang sulit dijangkau menggunakan long socket. Lalu ada extension. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan ratchet. Nah, ini namanya ratchet. Nah, jadi begini. Lalu kita kombinasikan dengan soket. Di sini ada sliding T-bar with extension. Nah, kalau tadi tidak ada extensionnya, nah ini ada extensionnya. Sebenarnya sama, ini buat nyambung soket. Oke, laci berikutnya. Nah, ini tang ya. Ini yang seperti kayak tadi long nose plier. Yang ini combination plier. Nah, ini ada untuk menjepit dan memotong. Combination plier. Nah, ini ada cutting plier. Ada 2 cutting plier. Harusnya di laci ini ada 2, yang internal sama eksternal. Cuman nggak tahu ini kenapa sama. Di sebelahnya ada macam-macam screw driver atau obeng. Di sini ada screwdriver min, dan screwdriver cross atau yang plus ya, kembang. Laci berikutnya yaitu ada ball point hammer. Kegunaannya untuk memukul komponen yang keras ya. Ball hammer dengan plastic hammer memukul komponen yang tidak terlalu keras. Lalu di sini ada filler gig. Kegunaannya untuk mengecek celah. Jadi dia ada beberapa ukuran yang paling kecil sampai besar. Lalu sebelahnya ada double wrench. Ini double wrench. Oke, itu saja alat-alat yang ada di dalam video ini. Kita lanjut ke alat berikutnya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan alat peraga penggunaan hand tools. Alat yang pertama yaitu ada T-handle. Alat ini kegunaannya untuk membuka nut seperti ini ya. Untuk membuka kita arahkan ke kiri, membuka dan mengencangkan ke kanan searah jarum jam. Alat selanjutnya yaitu sliding T-bar. Nah, di sini alat ini kegunaannya untuk membuka nut yang masih kencang. Kita kombinasikan dengan soket. Ini sebenarnya caranya. Oke. Jika nut masih kencang, kita harus menggunakan sliding T-bar ya. Kita kendorkan. Kita sudah kendor. Selanjutnya kita akan menggunakan alat yang namanya ratchet. Oke. Kita cabut dulu. Lalu kita pasangkan ratchet. Ini harus ditekan dulu agar soket bisa masuk.
untuk membuka, arahkan ke kanan. Ini sudah membuka. Dan untuk mengencangkan kita arahkan ke kiri. Dan alat selanjutnya yaitu screwdriver cross. Ini atau bisa disebut obeng plus ya, untuk membuka baut yang berbentuk plus. Putar ke kiri untuk membuka, buka, putar ke kanan untuk mengencangkan. Oke. Alat selanjutnya ada Allen key. Nah, ini kegunaannya untuk membuka nut yang ini. Pertama, kita menggunakan sisi yang sebelah sini. Buka. Jika sudah terkendor, kalian bisa menggunakan sisi yang sebelah sini agar lebih cepat. Seperti ini. Kita putar sebelah ke kiri dan ke kanan untuk mengencangkan. Dan mengencangkan pun harus menggunakan sisi yang ini. Selanjutnya yaitu torque key. Nah, kunci ini gunanya sama untuk membuka nut. Dan ini berbentuk bintang. Caranya seperti ini. Putar ke kiri untuk mengendorkan. Dan ke kanan searah jarum jam untuk mengencangkan. Alat selanjutnya yaitu ada combination wrench. Alat ini juga sama kegunaannya untuk membuka nut atau mengencangkan nut. Seperti ini. Putar ke kiri untuk membuka nut. Dan ke kanan untuk mengencangkan. Alat selanjutnya yaitu combination pliers. Nah, alat ini gunanya untuk membuka baut yang berbentuk seperti kuku-kuku atau bisa disebut nut butterfly. Ukuran seperti ini. Putar ke kiri untuk mengendorkan dan putar ke kanan untuk mengencangkan. Oke semuanya, di sini kita beralih ke materi elektrikal. Nah, alat yang pertama yaitu avometer. Avometer ini kegunaannya untuk mengetes api masih bisa dipakai atau sudah tidak bisa dipakai. Nah, di sini kita akan mengetesnya di unit forklift. Langsung saja prakteknya. Di sini avometer kita setting ke DC. Oke. Dan ingatkan jangan sampai salah, plus yang merah, minus yang hitam. Kita tempelkan sebelum unit dinyalakan. Di sini terbaca yaitu 12,62 volt. Kita coba di unit yang sudah dinyalakan. Kita pasang dulu ya. Sekarang kita tes. Nah, bisa dilihat voltnya menambah. Oke. Itu tandanya aki ini masih layak dipakai. Kita lanjut ke alat selanjutnya.
Oke, alat berikutnya yaitu avometer yang analog. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba avometer yang digital, sekarang kita coba avometer yang analog. Mari sini. Di sini ada tegangan volt DC, volt AC, ohm, dan ampere. Nah, kita akan menguji alat ini dengan aki dengan kapasitas 12 volt. Karena kita menguji aki 12 volt, kita menunjukkan ke volt DC. Kita tunjukkan ke kapasitas 30 karena di sini 12 harus lebih dari 12 agar tidak ini yang meledak. Langsung kita tes saja. Merah itu plus, min itu yang hitam. Kita tes. Kita lihat di sini mendapatkan 12,5 volt. Nah, itu tandanya aki ini masih layak dipakai. Oke, alat selanjutnya yaitu tachometer. Nah, tachometer ini kegunaannya untuk melakukan deteksi RPM. Nah, di sini ada mode. Ini karena belum mode RPM, kita atur dulu ke mode RPM. Nah, oke, sudah mode RPM. Kita akan tes kecepatan di kipas angin. Sebelum kita tes, kita tempelkan reflektor mark di baling-balingnya. Langsung saja kita ke speed 1. Nyalakan, ini ada lasernya. Sudah mulai naik. Oke. Di sini kita dapat 11.176,2. Ini speed 1. Lanjut kita speed 2. Speed 2. Oke. Di sini kita dapat 1.297,3. Sangat speed 3. Kita tunggu. Oke. Di sini mendapatkan 1.386,5. Itu dia cara menggunakan alat yang namanya tachometer. Kita beralih ke alat selanjutnya. Oke semuanya, kita beralih ke elektrikal, materi elektrikal. Nah, alat yang kedua yaitu hidrometer dengan refraktometer. Alat ini kegunaannya untuk menguji asam dari air aki, apakah bagus atau tidak. Yang pertama kita akan menggunakan hidrometer terlebih dahulu. Caranya ini kita tekan, airnya sudah naik. Jika di merah itu tandanya tidak bagus kadar asamnya. Jika putih itu bagus, jika hijau itu sangat bagus. Kita kembalikan lagi airnya. Lalu kita akan mengeceknya dengan refraktometer. Pertama-tama kalian buka, kita lap dulu, lap, dan kita akan kalibrasi menggunakan air biasa, air minum terserah. Ambil, kita teteskan sebanyak 2 tetes saja cukup. Oke. Dulu kita tutup. Dan di sini kita lihat. Nah, jika sudah di waterline, sudah di ya, wait sebentar ya guys. Nah, di sini sudah terlihat di waterline yang putih-putih ini. Nah, itu tandanya sudah terkalibrasi. Sekarang kita buka, lalu kita buang airnya, kita lap dulu. Ini sudah dilap. Lalu pengetesan kadar asamnya, kita ambil menggunakan pipet, kita
teteskan. Nah, oke dah. Kalian harus berhati-hati guys menggunakan alat ini. Kita tutup kembali, lalu kita cek. Nah, wait. Nah guys, pada susah ini. Nah, di sini kondisinya kurang dari 20, yaitu ada tulisannya recharge. Oke. Jadi aki ini asamnya butuh di recharge. Nah, lanjut ke alat berikutnya. Oke, semua alat yang berikutnya yaitu adalah baterai tester. Nah, alat ini gunanya untuk mengetes kapasitas baterai masih layak digunakan atau tidak. Kita coba ke aki ini dengan kapasitas 12 volt. Langsung saja kita tempelkan. Merah yaitu plus, yang ini minus. Kita tempelkan jangan terlalu lama ya guys. Seperti ini, plusnya dulu baru minus. Dilihat. Oke, bisa kita lihat tadi posisinya jarum di warna kuning, yang berarti itu recharge. Oke, kita alihkan ke alat berikutnya. Oke semuanya, kembali lagi di Mandari Electrical. Nah, di sini kita sudah sampai di materi baterai charger dengan lemmeter dan avo. Nah, kita di sini ingin ngecas aki dengan kapasitas 12 volt. Langsung saja kita coba. Kita colokkan plusnya yang merah, ini yang hitam. Kita lihat di sini, pencet. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini menyala 12 volt karena kapasitas aki 12 dan lampu berada di 70 atau 100% ya. Ini menuju ke 100%. Lalu di sini ada indikator, ini yang dimaksud itu tandanya ngejumper. Ini tandanya ngejumper. Lalu R itu recondition. Nah, yang dimaksud recondition itu alat ini bisa membackup aki yang sudah kosong. Semisal teman-teman ingin mengecas aki tapi akinya sudah kosong banget. Nah, alat ini bisa membackup aki yang sudah kosong. Lalu di sini ada AGM atau bisa disebut pengecasan dengan daya rendah di suhu ruang. Kalau untuk ini dia mengetahui plus minus yang terbalik. Sekarang kita coba ya. Kalau ini kebalik, ini akan menyala. Coba. Nah, ini menyala. Ini tandanya plus minus terbalik. Balikkan lagi. Sekarang coba kita lihat seberapa besar arus baterai charger untuk ngecas menggunakan alat yang bernama ampometer dengan lemmeter. Caranya, ampometer disetting ke mini volt, lalu lemmeter kita nyalakan, kita kalibrasi dulu. Bisa dilihat di sini, ini masih 28 ya. Kita kalibrasi ke 0. Nah, ini kita putar-putar ya. Nah, ini sudah 0. Langsung kita mulai pengecekan di kabel yang plus. Cek, lihat sini.
arusnya 3534 ya, milivolt. Itu saja praktek baterai tester. Kita lanjut ke alat berikutnya. Oke semuanya, di sini kita lanjutkan dengan materi measurement tools ya. Nah, di sini saya ada alat yang bernama dial caliper. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus tahu perhitungan dialnya atau skala Nonius. Di sini, semisal jarum di angka 2, oke, jarum di angka 2, dan bergerak ke jarum selanjutnya itu menjadi kelipatan 2. Misal tadi kan 2 jarumnya di angka 2 itu 20. Nah, kalau bergeser menjadi 22. Jadi ini perhitungannya kelipatan 2 ya. Nah, ini sebelum digunakan harus dikalibrasi dulu. Kita buka spindle locknya, kita nolkan. Ini yang hijau kita putar sampai 0, pas 0. Komponennya sama seperti vernier caliper. Ini ada internal jaws, external jaws, spindle lock, and dip. Oke, langsung saja kita pengukuran. Ini kita mengukur di silinder. Oke, ini kita lock. Nah, di sini arah jarumnya ke kiri di angka 50. Nah, di skala utamanya itu 80. Karena jarumnya ke arah kiri, jadi kita kurangin 1 menjadi 89,50 mm. Halo semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat yaitu vernier caliper. Di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada skala Nonius yang kecil dan yang besar ini skala utama. Oke. Dan di sini ada external jaws, internal jaws, ada spindle lock, sama ada dip untuk mengukur diameter dalam. Ini diameter luar, ini untuk kedalaman. Oke. Di sini saya untuk mencoba diameter kedalaman menggunakan internal jaws. Caranya seperti ini. Kalian pentokkan, lalu dikunci dengan spindle lock. Oke. Di sini ada ya. Hasilnya yaitu karena ini belum nyentuh ke 82, jadi kita sebutkan 81, kita cari yang sejajar dengan skala Nonius yaitu 8, jadi 81,80. Sekian, terima kasih. Halo semua, sekarang kita sudah sampai ke materi terakhir yaitu dial Borgig. Nah, ini dia alatnya. Sebelum kita melakukan pengukuran ke silinder ini, kita perkenalkan alatnya. Alat ini terlebih dahulu. Alat ini gunanya untuk mengukur ketirusan atau keovalan suatu silinder. Nah, yang di sini ada dial, itu pembaca untuk mengukur silinder. Di sini ada lock dial, di sini ada grip ya, untuk pegangan. Di sini ada measurement point. Lalu di sini ada replacement rod. Dalamnya itu ada washer.
Nah, besarnya seperti ini. Ini saya memakai 2 mm dan replacement rod memakai 80 mm. Oke, itu dia pengalaman dari alat kita Jalbor Geek. Sekarang kita langsung melakukan pengukuran di silinder. Nah, pengukuran pertama itu kita menggunakan vernier kaliper sebagai pengukuran kasar. Kita ukur untuk mengukur kedalaman. Nah, di sini mendapatkan di sini mendapatkan 81,80. Lanjut kita mengkalibrasi Jalbor Geek. Nah, untuk kalibrasi Jalbor Geek, kita terlebih dahulu mengkalibrasi mikrometer. Caranya seperti ini. Kita putar dengan raja 3 kali, lalu kita lock, lalu kita menggunakan spindle, kita nolkan. Oke, sudah nol. Lanjut. Karena tadi kita mendapatkan 81,80, kita bulatkan menjadi 82. Nah, makanya tadi saya memakai washer berukuran 2 mm dan replacement rod berukuran 80. 80 tambah 2 menjadi 82 mm. Nah, di sini kita kalibrasi. Kita ke 82 dulu. Kita nolkan, kita putar, lalu kita nolkan. Lalu sudah nol. Oke, setelah kita kalibrasi Jalbor Geek ini, lanjut kita pengukuran di silinder. Di silinder ini kita melakukan pengukuran 6 kali ya. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Pertama kita mengukur X1 nya dulu. X1 kita mendapatkan 82,2. Lanjut kita ke bawah, kita mendapatkan 82,3. X3 kita mendapatkan 82,2. Lanjut kita mengukur yang Y1, Y2, Y3. Y1 kita ukur, kita mendapatkan 82,2. Lanjut turun ke bawah, 82,3. Bawah 82,2. Itu dia hasil yang kita dapatkan. Langsung saja kita menghitung. Oke semuanya, setelah kita menghitung tadi silinder dengan Jalbor Geek, ini dia hasilnya. Dengan vernier kaliper kita mendapatkan ukuran kasar yaitu 81,80. Ini standar mikrometer kita 82,00. Dan X1 kita mendapatkan 82,02, X2 82,03, X3 mendapatkan 83,02, Y1 82,02, Y2 82,03, Y3 82,02. Langsung kita ke rumusnya untuk mengetahui ovalnya. X1 dikurangi Y1 0, X2 kurangi Y2 0, X3 kurangi Y3 itu 0. Di sini
sudah terlihat ya bahwa silinder ini memiliki keovalan. Kita gambar dulu grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya silindernya. Gimana sih caranya kita melakukan oversize? Nah, caranya yaitu hasil pengukuran terbesar dikurangi hasil pengukuran terkecil. Ini 82,03 dikurangi 81,80. Hasilnya yaitu 0,23. Nah, ini kita ada standar OS-nya. Standar OS dari mulai 0,25 sampai 2 mm. Karena di situ 0,23 kita memakai standar OS 0,25. Mungkin itu saja sekian dari video saya tentang materi ini. Semoga kalian terinspirasi dan sama-sama belajar